Saudara, jumpa lagi di program Umat Menyapa di GKJ Deken Palor. Perkenalkan, nama saya Adeawan Miba Utama. Hobi yang saya sukai dan juga olahraga yang saya gemari adalah bersepeda. Kebiasaan yang saya lakukan sebelum saya bersepeda adalah dengan merawat sepeda yang saya gunakan. Apa saja perawatannya? Biasanya hal pertama yang saya lakukan adalah di bagian kemudi dan di bagian bingkai. Saya cek apakah di bagian kemudi ini sudah kuat, sudah kokoh. Karena dengan stang atau kemudi yang baik, maka kita memiliki kendali yang penuh atas sepeda yang kita pakai. Apakah sudah kencang, mengencangnya bautnya di sini, kita kencangkan. Kemudian hal yang kedua yang biasa saya rawat atau saya cek adalah di bagian group set, terdiri dari gear depan, kemudian gear belakang, rantai, kemudian di shifter atau transisi ini. Biasanya saya bersihkan dari kotoran-kotoran, saya berikan pelumas supaya perpindahan gigi ketika kita bersepeda berjalan dengan baik. Saya cek apakah perpindahan di setiap giginya berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir adalah saya cek di bagian wheelset atau bagian roda. Saya pastikan pengereman berjalan dengan lancar supaya ketika kita bersepeda keamanan kita juga terjamin. Kemudian jangan lupa juga memastikan tekanan angin di ban sepeda kita cukup supaya nyaman, supaya aman juga. Saudara-saudara yang terkasih, bagi saya perawatan sepeda sangatlah penting bagi kenyamanan saya dalam bersepeda. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai umat percaya. Ada hal-hal yang perlu kita rawat sehingga kualitas hidup iman kita terus terjaga dengan baik. Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-11 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di hadapan Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di situ ada nasihat agar hidup orang percaya haruslah kuat. Bagaimana caranya? Dengan mengenakan seluruh senjata Allah, yang artinya kita memelihara iman percaya kita supaya kita dimenangkan dalam pertempuran dengan si jahat. Hidup orang Kristen perlu dirawat dan dijaga tentunya. Ada dua hal yang perlu dijaga dan dirawat. Yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Di sini kita berbicara tentang bagaimana hidup seseorang selalu lekat pada teladan yang Kristus telah berikan. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, lalu apa yang harus dilakukan supaya kita dikatakan intim dengan Tuhan? Tentu saja persekutuan pribadi dengan Tuhan menjadi hal yang terpenting di sini. Menjaga waktu doa kita, karena doa adalah sesuatu yang personal. Kita berbicara secara pribadi kepada Tuhan, mengutarakan keluh kesah kita, impian kita, dan pujian kita kepada Tuhan. Hal-hal itu adalah jalan menjaga kedekatan kita kepada Tuhan. Kemudian rajin membaca kitab suci. Dari bacaan dan penghayatan kita akan kitab suci, maka kita bisa mengetahui perintah, larangan, dan juga peringatan yang Tuhan berikan. Karena di dalam kitab suci secara garis besar memuat hal-hal itu semua. Misalnya seringkali kita membaca, seringkali kita diingatkan dengan kata hendaklah yang memuat tentang perintah Tuhan kepada umatnya. Kemudian kata-kata janganlah yang adalah larangan, dan yang berikutnya adalah waspadalah atau berhati-hatilah yang adalah peringatan dari Tuhan. Kemudian hal kedua dalam merawat hidup kita adalah persekutuan dengan orang percaya. Hidup seseorang sangat dipengaruhi
dengan orang-orang di mana dia bergaul. Karena itu, di dalam Alkitab banyak sekali diceritakan tentang hidup bersekutu orang-orang percaya. Dengan tetap menjaga persekutuan dengan orang percaya, di situ kita juga bisa belajar bagaimana pengalaman religius mereka dengan Tuhan. Karena salah satu cara Tuhan berbicara kepada umatnya adalah melalui orang-orang di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Saya sudah siap, sepeda saya juga sudah aman untuk digunakan. Saya mau olahraga dulu. Salam sehat, tapi ingat selalu untuk menjaga kesehatan dan keamanan kita. Jangan lupa membawa helm dan masker. Stay safe. Dadah, Tuhan berkati.